Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rusiana dengan NIM 2305116034 dari kelas PGSDA angkatan 2023, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu konflik Israel dan Hamas. Pada mata kuliah Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhlis SPD MPD. Jadi, konflik Israel dan Hamas ini telah mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang luas dan serius, di mana menempatkan penduduk sipil, terutama anak-anak, dalam situasi yang rentan dan berbahaya. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, latar belakang konflik Israel dan Hamas, yang kedua, perkembangan konflik Israel dan Hamas, yang ketiga, pelaku dan korban yang terlibat dalam konflik Israel dan Hamas, dan yang terakhir adalah undang-undang atau pasal yang berkaitan pada konflik Israel dan Hamas. Baik, kita memasuki pokok pembahasan yang pertama yaitu latar belakang konflik Israel dan Hamas. Konflik antara Israel dan Hamas merupakan bagian dari sejarah panjang konflik Israel dan Palestina yang hingga saat ini belum menemukan jalan damainya. Konflik Israel dan Hamas ini dimulai dengan gerakan Zionisme yang menginginkan negara Yahudi di Palestina. Hal ini didukung oleh mandat Inggris dan deklarasi Balfour pada tahun 1917. Nah, gerakan Zionisme ini bermula dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Gerakan Zionisme ini mulai berkembang di kalangan Uni Eropa. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina yang pada saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Otonom. Setelah Perang Dunia Pertama, Inggris menguasai Palestina di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa, dan pada tahun 1917 ia mengeluarkan deklarasi Balfour yang menyatakan dukungan bagi pendirian tanah air bangsa Yahudi di Palestina. Nah, akibat dari hal itu terjadilah gelombang besar imigrasi Yahudi ke Palestina yang memicu ketegangan dengan penduduk Arab setempat yang merasa tanah mereka terancam. Ketegangan ini terus meningkat dan memuncak ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab melalui resolusi 181 pada tahun 1947. Nah, usulan ini tuh diterima baik oleh Yahudi, namun ditolak oleh negara-negara Arab dan masyarakat Palestina. Selanjutnya, Israel secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948, diikuti oleh Perang Arab Israel untuk pertama kalinya, di mana perang ini berakhir dengan kemenangan Israel, sehingga menyebabkan perluasan wilayah Israel melebihi batas yang telah ditetapkan oleh PBB. Perang tersebut juga menyebabkan lebih dari 700.000 warga Palestina terusir dari rumah mereka. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Nakbah atau malapetaka bagi bangsa Palestina, dan menjadi luka sejarah yang terus membekas hingga saat ini. Nah, sejak saat itu, konflik antara Israel dan Palestina terus berlanjut, termasuk 6 hari perang pada 1967 yang mengakibatkan Israel menduduki tepi barat, jalur Gaza, dataran tinggi Golan, dan semenanjung Sinai. Pendudukan ini memicu lahirnya perlawanan dari berbagai faksi, salah satunya yaitu Hamas. Apa itu Hamas?
Hamas atau Harakat Al-Muqammah Al-Islamiyah yang berarti Gerakan Perlawanan Islam merupakan organisasi Islam yang berakar dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Hamas berdiri pada tahun 1987 yang bertujuan untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan mendirikan negara-negara Islam di wilayah yang sekarang menjadi Israel. Nah, Hamas ini berbeda dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang lebih sekuler. Hamas ini memiliki ideologi yang tidak hanya menentang pendudukan Israel, tetapi memiliki visi pendirian negara-negara Islam di wilayah Palestina bersejarah, termasuk wilayah yang kini menjadi Israel. Pada tahun 2006, Hamas mengejutkan dunia dengan memenangkan pemilu legislatif Palestina dan mengalahkan Partai Fatah yang selama ini mendominasi. Namun, kemenangan ini memicu konflik internal di Palestina, terutama dengan Fatah. Nah, pada tahun 2007, ketika Hamas berhasil mengambil alih kendali jalur Gaza setelah bentrok bersenjata dengan Fatah. Sejak saat itu, Hamas menguasai Gaza secara de facto, sementara Fatah memegang kendali atas wilayah tepi barat melalui Otoritas Palestina. Konflik antara Israel dan Hamas semakin intensif seiring waktu, terutama karena Hamas secara terbuka menolak keberadaan negara Israel dan sering melancarkan serangan roket ke wilayah Israel dari jalur Gaza. Sebagai bentuk balasannya, Israel melakukan blokade ketat terhadap Gaza, membatasi pergerakan barang dan orang yang memicu krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya kita memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu pada periode awal 1987 sampai 2005, yaitu kelahiran Hamas dan Intifada. Hamas muncul di tengah gelombang Intifada pertama, yaitu pada tahun 1987 sampai 1993. Pemberontakan massal rakyat Palestina melawan pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Hamas mulai dikenal luas karena aksi-aksi protesnya dan serangan terhadap militer Israel. Tidak seperti PLO yang cenderung sekuler dan terbuka terhadap negosiasi, Hamas ini mengambil pendekatan keras dan menolak solusi dua negara. Nah, pada tahun 1990-an, Hamas melakukan serangkaian bom bunuh diri di wilayah Israel sebagai balasan atas pembunuhan pemimpin mereka dan tanggapan terhadap kebijakan militer Israel. Nah, Hamas ini dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Meskipun penolakan pada komunitas internasional, Hamas mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Gaza karena menolak korupsi dan dianggap sebagai kekuatan yang bersih secara norma dan konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Selanjutnya adalah periode eskalasi, yaitu pada tahun 2006 sampai 2014, yaitu penguasaan Gaza dan perang terbuka. Kemenangan Hamas dalam pemilihan umum legislatif Palestina Januari 2006 mengejutkan dunia internasional. Banyak pihak yang melihat kemenangan ini sebagai bentuk ketidakpercayaan publik terhadap Fatah dan otoritas Palestina yang dinilai gagal dalam memperjuangkan kemerdekaan. Namun, kemenangan ini tidak diterima baik oleh Israel dan negara-negara Barat yang kemudian memutuskan bantuan untuk otoritas Palestina. Penguasaan Hamas atas Gaza memicu blokade ketat dari Israel dan Mesir dengan dalih mencegah penyelundupan senjata. Namun blokade ini berdampak besar pada kehidupan sipil di Gaza sehingga menyebabkan perang terbuka.
Selama periode ini terjadi beberapa perang besar. Yang pertama ada Operasi Katslet, yaitu pada Desember 2008 sampai Januari 2009, di mana Israel meluncurkan serangan udara dan darat sebagai balasan atas roket yang telah ditembakkan oleh Hamas. Lebih dari 1.400 warga Palestina tewas, termasuk banyak warga sipil. Israel juga mengalami korban jiwa, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit. Nah, pada perang ini menyebabkan kehancuran infrastruktur yang besar di Gaza, termasuk rumah sakit, sekolah, dan sistem air bersih. Yang kedua ada Operasi Pillar of Defense, yaitu pada November 2012, di mana konflik selama 8 hari dipicu oleh pembunuhan seorang komandan Hamas. Hamas meluncurkan ratusan roket ke Israel yang dibalas dengan serangan udara Israel ke Gaza. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel berperan besar dalam mencegah jatuhnya korban jiwa lebih besar di pihak Israel. Yang ketiga ada Operasi Protective Aid, yaitu pada Juli sampai Agustus 2014, yang dimana merupakan konflik terpanjang dan paling berdarah dalam dekade itu. Selama 50 hari, lebih dari 2.200 warga Palestina dan 73 warga Israel tewas. Israel menargetkan terowongan bawah tanah yang digunakan Hamas untuk menyelundup ke wilayah Israel. Kerusakan infrastruktur di Gaza sangat besar, termasuk penghancuran ribuan rumah dan fasilitas umum. Selanjutnya adalah periode ketegangan menengah atau ketegangan terkontrol, yaitu pada tahun 2015 sampai 2019. Setelah 2014, konflik tidak sepenuhnya mereda, tetapi bergeser ke dalam bentuk eskalasi berkala yang tidak berkembang menjadi perang besar. Hamas tetap meluncurkan serangan roket secara sporadis dan Israel meresponnya dengan serangan terbatas. Namun kedua belah pihak tampaknya tidak ingin mengulangi konflik besar seperti tahun 2014 karena dampaknya sangat besar baik secara militer maupun diplomatik. Nah, Israel meningkatkan kebijakan pencegahan dengan menargetkan tokoh-tokoh militan Hamas dengan menggunakan drone atau serangan udara presisi. Di sisi lain, Hamas mencoba memperkuat kekuasaannya dengan membangun kembali jaringan sosial dan keamanan di Gaza, meskipun blokade tetap menghancurkan perekonomian di wilayah itu. Nah, selama periode ini, upaya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas dilakukan secara berkali-kali, termasuk melalui mediasi Mesir. Namun, perbedaan ideologi dan perebutan kekuasaan membuat proses ini gagal berulang kali. Selanjutnya adalah Perang 11 Hari pada Mei 2021, eskalasi cepat dan kehancuran Gaza. Ketegangan terus meningkat drastis pada Mei 2021 setelah pengusiran paksa keluarga Palestina dari Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur dan bentrok antara polisi Israel dan jamaah di Masjid Al-Aqsa. Hamas memberikan ultimatum kepada Israel untuk menarik pasukannya. Ketika tidak digubris, Hamas meluncurkan lebih dari 4.000 roket dalam beberapa harinya. Israel merespon serangan tersebut dengan melakukan serangan udara besar ke jalur Gaza, menargetkan gedung-gedung yang diduga sebagai markas Hamas, termasuk gedung kantor media. Palestina mengungsi dan infrastruktur publik kembali rusak berat. Selanjutnya adalah serangan Hamas 7 Oktober 2023 dan Operasi Iron Sword Israel. Nah, pada 7 Oktober 2023, Hamas meluncurkan serangan mendadak paling mematikan sepanjang sejarah konflik. Lebih dari 1.200 warga Palestina tewas dalam satu hari, termasuk tentara dan warga sipil dan ratusan lainnya disandra. Serangan ini dilakukan dengan gabungan roket, drone, dan penyusupan wilayah militer ke berbagai perbatasan. Israel merespon dengan menyatakan perang terhadap Hamas dan meluncurkan operasi Iron Sword berupa invasi darat ke Gaza. Konflik ini menyebabkan korban jiwa dalam jumlah yang luar biasa. Israel menghancurkan sebagian besar fasilitas publik dan tempat tinggal di Gaza dengan dalih menargetkan infrastruktur militer Hamas.
Di sisi lain, kelompok HAM internasional menuduh Israel melanggar hukum humanir tentang menargetkan kawasan sipil tanpa proporsionalitas yang jelas. Kemudian ada situasi terkini yaitu pada tahun 2025, gencatan senjata rapuh dan krisis kemanusiaan. Nah, pada tahun 2025 ini, konflik Israel dan Hamas belum sepenuhnya berakhir. Meskipun terjadi beberapa kali gencatan senjata melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, kekerasan tetap bisa meletus kapan saja. Hamas masih memiliki struktural militer dan kemampuan tempur yang terbatas, meskipun banyak komandan dan fasilitas mereka yang telah hancur. Nah, blokade Gaza tetap diberlakukan dan kondisi kemanusiaan semakin menurun. Sistem kesehatan menurun, anak-anak kehilangan akses ke pendidikan, dan penyakit menular menyebar cepat di kampung-kampung pengungsian. Upaya untuk menyelesaikan konflik ini melalui pendekatan dua negara kembali stuck karena ketidakpercayaan mendalam, kepemimpinan yang terfragmentasi di Palestina, dan sikap keras Israel terhadap Hamas. Nah, konflik Israel dan Hamas ini telah berkembang menjadi perang yang asimetris jangka panjang, di mana solusi diplomatik hanya bisa dicapai jika ada perubahan struktural baik di dalam Palestina maupun dalam kebijakan Israel terhadap wilayah kependudukan. Baik, selanjutnya kita memasuki pokok bahasan yang ketiga, yaitu pelaku dan korban yang terlibat dalam konflik Israel dan Hamas. Yang pertama itu ada pelaku dari pihak Israel, di mana tokoh-tokoh penting dari sisi Israel yang berperan langsung dalam operasi militer maupun kebijakan terhadap Palestina, yaitu ada Benyamin Netanyahu yang merupakan Perdana Menteri Israel pada periode sejak 2022 hingga saat ini, yang telah memimpin berbagai operasi militer di Gaza. Yang kedua ada Yoav Gallant yang merupakan Menteri Pertahanan Israel, yang mana ia berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi Iron Sword pasca serangan Hamas tahun 2023. Yang kedua ada Herzi Halevi yang merupakan Kepala Staf Umum IDF atau Israel Defense Force, di mana ia memimpin militer Israel dalam proses respon terhadap serangan pada tanggal 7 Oktober 2023. Kemudian ada pelaku dari pihak Hamas. Nah, tokoh-tokoh penting dari sisi Hamas yang berperan langsung dalam operasi militer maupun kebijakan yaitu ada Yahya Sinwar yang merupakan pemimpin tertinggi Hamas di jalur Gaza sejak tahun 2017. Ia dikenal sebagai mantan tahanan yang telah dibebaskan dalam pertukaran tahanan tahun 2011. Beliau wafat pada tanggal 16 Oktober 2024, di mana beliau wafat akibat terbunuh. Pembunuhannya adalah hasil dari patroli rutin dan pertemuan tak sengaja di kota Rafah di selatan Gaza. Yang kedua adalah Moh Naif yang merupakan Komandan Brigda Izz al-Din al-Qassam, sayap militer Hamas. Ia dianggap dalang utama di balik serangan 7 Oktober 2023. Israel telah beberapa kali berusaha membunuhnya dalam serangan udara. Yang ketiga ada Ismail Haniyeh yang merupakan Kepala Biro Politik Hamas. Meskipun tinggal di pengasingan di Qatar, ia merupakan figur politik tertinggi Hamas dan juru bicara utama kelompok tersebut di forum internasional. Beliau juga wafat akibat dibunuh pada tanggal 31 Juli 2024. Selanjutnya ada korban dalam konflik Israel dan Hamas. Nah, seperti yang kita tahu, konflik Israel dan Hamas ini telah berlangsung selama beberapa dekade yang menyebabkan jumlah korban yang terus bertambah dan sulit untuk dihitung secara pasti. Data korban yang tercatat sering sekali bervariasi tergantung pada sumber dan periode waktu yang dianalisis. Nah, meskipun demikian, saya mendapatkan beberapa data korban yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir ini dari berbagai sumber, seperti yang A, warga sipil Palestina. Nah, sejak awal serangan Israel pada Oktober 2023, lebih dari 35.000 warga Palestina tewas, termasuk lebih dari 10.000 anak-anak dan perempuan.
Yang B, warga sipil Israel. Nah, serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023 misalnya menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel, termasuk anak-anak dan lansia, serta menyandera lebih dari 200 orang. Yang C, tenaga medis dan jurnalistik. Nah, banyak tenaga medis dan jurnalis yang menjadi korban dalam konflik Israel dan Hamas ini. Menurut International Federation of Journalists, tahun 2024, lebih dari 80 jurnalis tewas selama konflik tahun 2023 sampai 2024. Selanjutnya kita memasuki pokok bahasan yang keempat, yaitu Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal yang berkaitan dengan konflik Israel dan Hamas. Berlandaskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama, yaitu anti penjajahan, di mana secara spesifik mengancam pendudukan wilayah Palestina oleh Israel sebagai bentuk penjajahan yang bertentangan dengan hak asasi manusia segala bangsa untuk merdeka. Nah, ini menjadi landasan moral dan politik bagi bangsa Indonesia untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan menolak legitimasi pendudukan. Yang kedua ada alinea keempat, yaitu ketertiban dunia. Nah, di mana secara spesifik mengamanatkan Indonesia untuk aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Nah, ini diterjemahkan dalam tindakan Indonesia secara konsisten menyuarakan gencatan senjata, mengutuk setiap tindakan yang memperpanjang konflik dan menimbulkan penderitaan warga sipil. Selanjutnya, jika konflik Israel dan Hamas dikaitkan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, maka akan melanggar beberapa pasal berikut ini. Yang pertama, pasal 28A, yaitu hak hidup, di mana tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian warga sipil. Nah, dalam konflik Israel dan Hamas ini menyebabkan kematian banyak warga sipil maupun dari pihak Palestina maupun dari Israel. Yang kedua ada pasal 28G, yaitu hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, di mana dalam konflik ini terjadinya blokade Gaza dan penyanderaan yang menyebabkan krisis kemanusiaan dan tekanan psikologis. Yang ketiga yaitu ada pasal 28H, yaitu hak atas keadilan dan perlindungan hukum, di mana impunitas atas dugaan pelanggaran hukum internasional dan HAM, sehingga Indonesia mendorong mekanisme pertanggungjawaban. Yang keempat ada pasal 29 ayat 2, di mana kebebasan beragama. Nah, dalam konflik Israel dan Hamas ini kan terjadi juga tuh gangguan terhadap akses beribadah dan kesucian tempat, terutama pada Masjid Al-Aqsa. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini, yaitu konflik Israel dan Hamas adalah bagian integral dari konflik Israel dan Palestina yang lebih luas, berakar sejak awal abad ke-20 dan melibatkan dimensi politik, sejarah, agama, dan kemanusiaan yang kompleks, dengan Israel dan Hamas sebagai aktor utama dalam siklus eskalasi militer dan kekerasan yang berulang. Dalam konteks hukum Indonesia, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak spesifik menyebutkan konflik ini, namun prinsip anti penjajahan, dukungan perdamaian dunia, perlindungan hak asasi manusia, dan negara hukum menjadi landasan bagi Indonesia untuk mengencam kekerasan dan mendukung penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional. Demikianlah penyampaian dari saya mengenai konflik Israel dan Hamas yang merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang mendesak perhatian. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.